Shalom, apa kabar pagi ini? Minggu yang baru sudah mulai. Kita work from home sudah minggu kelima ya. Saya harap semua rekan Kiks sehat-sehat, baik-baik, dan juga semangat-semangat. Amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan judul Sikap yang Tuhan berkenan dan berkatnya. Sepertinya coronavirus ini musuh yang sangat besar di depan mata kita ya. Musuh yang terhadap seluruh dunia bahkan. Jadi kita tidak bisa kalahkan, tidak bisa hadapi sendiri. Bagaimana sikap yang Tuhan ingin, bagaimana sikap kita yang Tuhan ingin terhadap musuh besar seperti ini, kita bisa melihat di dalam Alkitab. Karena ribuan tahun yang lalu orang Israel menghadapi situasi yang sama. 2 juta orang keluar dari Mesir dengan Musa. Mereka menuju ke tanah Kanaan. Dan waktu itu Tuhan suruh orang Israel pilih 12 orang satu persatu di setiap suku dan mengintai tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan itu yang tanah perjanjian dan mereka akan masuki tanah Kanaan itu. Kenapa ya? Saya bertanya di dalam hati, kenapa Tuhan suruh mereka mengintai tanah Kanaan itu? Apakah Tuhan pengen tahu situasi tanah Kanaan? Apakah Tuhan tidak tahu? Ya, tentu Tuhan paling tahulah tentang situasi tanah Kanaan itu. Tetapi Tuhan suruh mereka mengintai. Mungkin Tuhan ingin melihat bagaimana respon orang Israel itu terhadap musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan. Ya, demikian juga Tuhan ingin melihat bagaimana sikap kita dan respon kita terhadap musuh besar ini, coronavirus juga ya. Waktu itu 12 orang masuk ke tanah Kanaan dan berbeda laporannya. Ada 2 kelompok. 10 orang melaporkan yang negatif, 2 orang melaporkan yang positif. Siapa namanya? Ya. Yosua dan Kaleb. Ya, benar. Bagaimana berbeda sikap mereka, pandangan mereka? Mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama, poin pertama, ada yang melihat tujuannya, ada yang melihat halangannya. Tuhan memberikan janji kepada mereka, tanah Kanaan itu tujuan kalian akan masuk ke sana. Kalau Yosua dan Kaleb lebih fokus kepada tujuan, tetapi sisanya 10 orang pengintai, mereka lebih fokus kepada halangan. Mari kita baca buktinya di dalam Alkitab, Bilangan 13 ayat 28. Ayat 27 sampai 29 ya, mari kita baca bersama. Ini pandangan orang 10 pengintai itu. Bilangan 13 ayat 27, mari kita baca bersama. 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan indah. Inilah hasilnya. Mereka bawa anggur besar-besar ya, sampai harus 2 orang pikul bersama-sama. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak. Enak itu bukan enak sedap itu ya, itu nama suku. Telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, fokus mereka kepada musuh-musuh yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi, yang raksasa. Wah, kayaknya nggak bisa. Walaupun tanah Kanaan itu bagus, walaupun nggak bisa. Itu kesimpulan mereka. Tetapi Kaleb berbeda. Bagaimana pelaporan Kaleb? Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 6 dan 7.
Bilangan 14 ayat 6 dan 7, mari kita baca bersama. Kalau saya bilang baca ya, walaupun di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Karena mereka merasa sedih sekali. Wah, orang Israel semua terpengaruh dengan laporan yang negatif. Makanya dia mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Fokus kepada apa? Tujuannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Fokus kepada apa? Tujuannya. Bukan kepada halangannya, bukan kepada musuhnya, bukan kepada hambatannya. Itu perbedaannya kan? Ada orang-orang yang melihat tujuannya, tapi ada orang yang melihat halangan. Ada yang melihat langit, ada yang melihat tanah. Ada yang melihat cita-cita, ada yang melihat kenyataan. Ya, memang kita harus melihat kenyataan juga. Tetapi kita punya iman, kita punya cita-cita besar, ambisi, ya, mimpi kita. Walaupun kalau halangan itu selalu ada. Ya, kita harus maju terus. Amin. Itu poin pertama, melihat tujuan, bukan halangan. Poin kedua, jangan sampai poin ketujuh ya, nanti ada yang ngantuk. Poin kedua adalah apakah dia mengandalkan janji Tuhan atau mengandalkan situasi. Kalau pengintai-pengintai yang lain, mereka melihat situasi. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Nah, di sini penafsiran mereka lebih dalam lagi ya. 10 orang pengintai. Mari kita baca bersama Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya iyalah. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah, di sini katakan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mungkin mereka melihat kami juga seperti belalang. Belalang, kayak semut aja. Wah, itu terjemahan mereka ketika mereka melihat tanah Kanaan. Jadi mereka sangat tergantung situasi dan kenyataan yang di depan mata mereka. Mereka tidak bisa melihat ke depan, tidak ingat ke belakang, tetapi hanya di depan mata mereka. Tetapi berbeda kalau Kaleb. Apa yang Kaleb katakan? Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Karena ini ayat-ayat yang luar biasa, ayat tema. Kita baca bersama dengan hati yang semangat ya. Sekali lagi, Bilangan 14 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Siapa yang telan siapa? Ya, kita yang telan mereka, bukan mereka yang memakan kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Mereka tidak punya Tuhan. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Coba bayangkan hati Tuhan seperti apa. Tuhan sudah janji, itu sudah berapa ratus tahun yang lalu sebelum mereka masuk ke Egypt ya.
sebelum mereka masuk ke Mesir, mereka sudah dapat janji melalui Abraham akan mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sekian lama itu terus diingatkan. Sekarang mereka sudah berani keluar dari Mesir, mereka menjadi hambanya mereka, ya. Tetapi sekarang kok baru mau masuk, sudah mau masuk, mereka malah ragu, mereka malah takut, mereka malah nggak percaya begitu. Dan mereka bilang, musuh itu lebih besar daripada Tuhan. Musuh itu terlalu besar, jadi Tuhan kita pun mungkin nggak sanggup menyelamatkan kita. Waduh, bagaimana hati Tuhan hancurnya ya. Apakah bukannya aku pencipta dan mereka ciptaan? Walaupun orang raksasa, entah orang Amori, orang Kanaan, orang Amalek, orang anak, itu semuanya kan ciptaan Tuhan. Itu semuanya dikendalikan Tuhan. Kenapa orang Israel tidak percaya? Padahal sangat banyak mukjizat mereka saksikan dengan mata sendiri. Nah, di situ hati Tuhan hancur ya. Jadi ada dua macam orang itu yang memegang dan mengandaikan janji Tuhan. Ada yang hanya melihat situasi di depan mata dan bergantung situasinya. Tergantung situasinya, imannya goyah, tidak bisa kokoh. Nah, itu. Jadi, mari kita memegang janji Tuhan. Mari kita memegang iman itu lebih kuat. Jangan dengan segala situasi berubah, iman kita pun berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah hanya hati kita. Seperti itu. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga. Ada orang yang encourage orang lain. Ada orang yang discourage orang lain. Ada yang memberikan semangat kepada orang lain. Ada yang mematahkan semangat orang lain. Ada yang memotivasi. Ada yang membuat orang tawar hati. Ada yang membesarkan hati orang, ada yang mengecilkan hati orang. Dengan laporan 10 pengintai itu, semua orang Israel yang dengar itu, mereka, aduh gimana, mereka nangis, dan mereka berkata, kita lebih baik kembali ke Mesir saja. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita di Mesir? Sampai bawa ke sini. Tuhan memangnya rencana kita mati di tanah Kanaan, di tangan musuh, di pedang musuh. Anakku dan istriku harus mati di tanah Kanaan. Lebih baik kita kembali aja ke Mesir. Ayo, kita pilih pemimpin siapa? Mereka menyesal. Mereka menyerah. Nah, bagaimana hati Tuhan melihat situasi seperti itu? Apakah dengan kata-kata saya, laporan saya, ya, ngomong saya itu apakah membangkitkan orang atau menjatuhkan? Apa kata-kata kita encourage orang lain, mempengaruhi yang positif atau mempengaruhi yang negatif? Anak saya Semi kan udah 18 tahun ya. Dia kasih tahu saya, katanya dia punya boyfriend baru. Gitu. Jadi saya bilang, kamu sudah berapa? Kamu sekarang baru 18 tahun. Kamu mau menikah masih lama sekali. Ya, kemungkinan sangat kecil kamu akan menikah dengan dia. Jadi ya biar aja ya, kamu gak apa-apa bersahabat dengan dia. Tetapi ya kamu harus tahu, kamu tidak mungkin menikah dengan dia. Saya bilang begitu. Karena kamu terlalu muda, terlalu kecil sekarang. Masih lama sekali. Apa yang di dalam 10 tahun itu terjadi kamu gak tahu. Dan apa kata dia? Dia bilang, ya mama bisa melihat kenyataan dengan benar, itu bagus saja. Tetapi jangan ngomong yang negatif, katanya. Itu mematahkan semangat saya, dia bilang. Waduh, jadi saya kayak terpukul ya. Oh ya sudah. Jadi berbeda kalau melihat kenyataan dengan benar dan melihat kenyataannya dengan negatif, itu beda ya. Mari kita menjadi orang yang mempengaruhi, orang yang mendengar dengan positif, encourage, ya, termotivasi, terbangkitlah
semangat mereka melalui kita. Jangan sampai orang yang bersama kita, apa yang saya ngomong, dia merasa lebih kecewa dan patah semangat, putus asa, menyerah, dan berpikiran negatif. Jangan seperti itu. Oke? Tetapi saudara harus tahu bahwa Kaleb itu karena dia punya sikap yang berbeda, 3 sikap yang tadi. Yang pertama, melihat tujuan. Yang kedua, dia lebih memegang janji Tuhan dengan iman. Yang ketiga, dia berkata yang positif dan encourage. Dia dapat berkat yang luar biasa. Nah, itu tadi kita baca di bilangannya ya. Kemudian saudara sudah tahu kan apa hukumannya Tuhan terhadap orang-orang Israel yang memang memberontak waktu itu dengan laporan 10 pengintai, mereka nggak mau masuk tanah Kanaan. Itu hukumannya semua orang yang lebih dari 20 tahun mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi 40 tahun mereka harus ada di padang pasir, padang gurun. Mereka belum bisa masuk ke tanah Kanaan seperti itu. Ini sudah lewat 45 tahun. Pada saat Kaleb dan Yosua mengintai tanah Kanaan itu sudah 40 tahun. Sekarang umur berapa? Umur 85 tahun. Ya, seperti itu. Nah, apa berkat Tuhan pada akhirnya mereka bisa terima? Mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama, ini masih bilangan 14:24. Tuhan berkata kepada Kaleb seperti ini. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yang pertama, dia dipuji Tuhan. Kaleb itu diakui Tuhan. Ya, semua orang ingin diakui, dipuji. Khususnya orang pria ya. Pria itu lahir untuk dipuji, seperti itu. Kalau wanita, lahir untuk disayangi, ya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak suka ketika dipuji dengan tulus hati, begitu kan? Jadi kita ingin dipuji, mungkin dari anggota keluarga, orang tua, anak-anak, suami, istri, atau rekan kerja. Kita ingin dipuji. Tetapi apakah saudara ingin dipuji Tuhan? Nah, kita selalu memuji Tuhan, tapi kita ingin juga dipuji Tuhan. Kamu sangat baik, kamu sangat setia, kamu sangat semangat. Ya, kita ingin dipuji Tuhan gitu. Karena mungkin pujian orang lain ada yang palsu, ada yang mereka kurang tahu kita. Tetapi pujian Tuhan itu yang benar, ya kan? Itu sangat berharga. Nah, Kaleb itu dipuji Tuhan. Jiwamu berbeda dengan orang lain. Kamu akan diberkati. Tuhan berkata seperti itu. Jadi berkat Kaleb pertama yaitu dia dipuji Tuhan, diakui Tuhan. Yang kedua, sekarang kita ke Yosua ya, kitab Yosua ayat pasal 14 ayat 10 dan 11. Ini luar biasa mukjizat. Pasal 14 ayat 10 dan 11, mari kita baca bersama Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini ini Kaleb. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini Kaleb. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Waduh, sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara coba bayangkan. Saudara sudah berumur berapa ya? Masih muda kan? Tapi
pas sudah 85 tahun, udah kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin rambut sudah putih dan udah kurus atau gemuk dan keriput banyak sekali, ya udah nggak kuat, lemas dan jalan kaki nggak bisa lama. Tapi kalau sudah 85 tahun dan sangat kuat, semangat seperti itu kan mukjizat ya luar biasa. Bukan hanya secara fisik dia kuat, tetapi saya melihat keberaniannya, semangatnya itu tetap kuat. Kaleb itu secara mental ya, dia tetap kuat. Dan juga secara rohani, imannya itu tidak menurun. Dia bilang, dia berani minta kepada Tuhan, Tuhan, kan Tuhan sudah janjikan kepada saya tanah Kanaan. Sekarang saya minta, berikanlah kepada saya. Dia punya iman yang luar biasa. Dan mungkin dulu ya 45 tahun yang lalu dia masih muda dan tanah Kanaan masih agak jauh. Sekarang sudah dekat. Sekarang mereka sudah mau masuk, tetapi dia tidak ragu lagi gitu. Jadi secara fisik, secara mental, secara rohani, dia tetap kuat dan tetap semangat. Luar biasa. Itu berkat Tuhan yang luar biasa ya. Dan dia bilang, udah 85 tahun tapi saya masih hidup. Tuhan memberikan umur yang panjang kepada saya. Dia kan jenderal ya, jadi harus berperang terus, kan sangat bahaya, kapanpun bisa mati. Tetapi Tuhan masih izinkan dia hidup, masih memberikan nafas hidup kepada dia. Dia bersyukur. Nah, bagi orang yang sepenuh hati melayani Tuhan, Tuhan memberkati seperti itu. Yang ketiga, berkat ketiga itu berkat jasmani juga. Mari kita baca Yosua 14 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kaleb itu pada akhirnya menerima tanah perjanjian. Semua orang Israel yang keluar dari Mesir, 2 juta orang itu sudah meninggal atau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb saja. Dan Kaleb pada akhirnya menerima janji Tuhan sesuai imannya. Bukan hanya Kaleb, tapi keturunan Kaleb juga. Sampai sekarang itu tanah keturunan Kaleb, Alkitab berkata. Kita bisa melihat orang sepenuh hati percaya dan melihat tujuan, pegang janji Tuhan dan tidak goyah, itu dia akan terima janji Tuhan, berkat Tuhan, dipuji Tuhan, diakui Tuhan. Dan juga kesehatan, panjang umur secara fisik, secara mental, secara rohani. Yang ketiga, berkat jasmani, tanah perjanjian juga dia dapat diberkati anak-anak cucu-cucunya dan sampai keturunannya. Kita bisa belajar bersama-sama. Janji Tuhan tidak berubah. Yang berubah adalah hati manusia. Iman manusia yang berubah karena melihat situasi di depan mata. Dengan semua keadaan sekarang yang sulit, jangan kita goyah, jangan kita ragu, jangan kita takut, jangan kita cemas, tetapi tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya keselamatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Jangan menyedihkan hati Tuhan dengan sikap kita, tetapi menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan dengan sikap kita. Dan mari kita terima berkat perjanjian Tuhan bagi saya dan anak-anak cucu-cucunya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin tetap kokoh di dalam iman Tuhan
Berarti Tuhan kami tidak melihat situasi, tetapi hanya melihat Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Penyertaan dan pertolongan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.